Oke, dengarkan ini baik-baik. Nah, setelah kita sama-sama amati hidup nih dari Jewelry Bonnie itu dan sekarang yang masih kucing-kucingan dengan Dr. Vegapunk, ternyata sudah banyak teori di luar sana yang ngebahas perihal ada kemungkinan jika Bonnie itu adalah rujukan dari Yonko Big Mom. Nah, gini nih, di luar sana ada yang mengatakan jika Bonnie itu adalah cloningan dari Big Mom. Ada yang bilang dia itu adalah putri Raja Sorbet yang dibuat dengan referensi seorang Yonko dunia baru. Bahkan yang sampai parahnya ada yang bilang ada hubungannya antara Kuma dan juga Big Mom di masa lalu. Lah, Big Mom dahulu juga pernah muda dan ada beberapa karakteristik yang mendasari teori ini sempat ramai. Nah, tentang Jewelry Bonnie yang kemungkinan seorang klon dari Big Mom. Nah, benarkah seperti itu? Kita bukakan beberapa data yang bisa kita diskusikan di sini nih. Let's go boys, kita bahas lebih dalam. Yo nakama, DR TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai teori Jewelry Bonnie yang terkait dengan seorang mantan Yonko dunia baru Big Mom serta teori kloningan yang dipertanyakan. Apakah Vegapunk juga terlibat? Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Ada sebuah argumentasi kala itu tentang Jewelry Bonnie yang berkembang hingga saat ini. Bahkan arc yang menuju saga Elbaphy itu, Bonnie serasa menjadi karakter yang sangat penting nih, bahkan sempat dipertemukan dengan Dr. Vegapunk. Dia sudah sangat belia mengetahui Vegapunk itu Bonnie itu ternyata memiliki hubungan yang khusus dengan sang ilmuwan tersebut. Sebagai seorang anak nih dari kerajaan Sorbet sendiri, Bonnie itu tumbuh melihat bagaimana ayah itu menjadi seorang budak Celestial Dragon yang sampai sekarang ia belum paham nih apa alasan pastinya. Itulah alasan dia selalu kejar-kejaran dengan Vegapunk untuk dia mempertanggungjawabkan atas semua hal yang ia lakukan kepada ayahnya dahulu. Nah, dari sini memang serasa nih terembus kabar pula bahwa jika Jewelry Bonnie itu memang seorang kloningan dari seorang Yonko dunia baru di masanya. Ada kemungkinan Kuma dan Vegapunk itu mengetahui tentang rahasia itu. Nah, yang meskipun nih informasi ini masih belumlah terlalu kuat kebenarannya sendiri. Beberapa hal inilah yang menjadi rujukan kenapa Bonnie itu dibilang kloningan dari Big Mom. Pertama, sama-sama suka makan. Nah, meskipun terkesan sangat sepele sih, tapi coba perhatikan lagi deh. Kedua karakter ini memang begitu relate soal makanan. Jika Big Mom itu sering kali meminta kue dalam jumlah besar dalam jamuan-jamuannya itu, dia bisa memakan semuanya seorang diri. Nah, hal serupa juga terjadi kepada Jewelry Bonnie. Bahkan Bonnie sejak awal tuh malah digambarkan orang yang sangat rakus seperti itu. Dia juga memiliki kemiripan dengan Luffy soal kerakusannya terhadap makanan. Dan itu begitu identik nih dengan khasnya Big Mom sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memiliki bentuk hati di mulut yang sama. Guys, jika diperlihatkan lebih detail lagi, memang ada kebenaran seperti itu. Jika Big Mom dan Bonnie itu sama-sama memilikinya. Di sini kita melihat nih di bagian bibir Big Mom itu dia juga memiliki semacam tanda berbentuk hati sebagai ciri khasnya. Hal yang bahkan lebih jelas itu terjadi kepada Jewelry Bonnie. Bahkan dia ini sangat terlihat mencolok nih dengan tanda hati tersebut yang langsung menandakan bahwa itu adalah Bonnie. Nah, di bagian ini tanpa kita sadari pula nih keduanya benar-benar mirip. Karakteristik berikutnya yang ketiga itu adalah rambutnya sama-sama pink. Dalam beberapa adegan jika kita cermati lebih lanjut lagi, kesamaan Big Mom dan juga Bonnie itu memang terasa sangat dekat. Apalagi keduanya itu sangat-sangat identik nih dengan warna rambut yang juga pink itu. Bahkan ini terjadi dengan persamaan warna rambutnya sendiri. Bonnie dan Big Mom itu keduanya sejak belia memang sudah sangat memilikinya. Dalam cerita One Piece sendiri memang tak banyak nih karakternya secara langsung memiliki warna original rambut pink, tetapi jika ditanya itu langsung mengarah pada Big Mom ataupun Bonnie. Dan biasanya nih warna rambut itu seorang putra atau bahkan putri itu adalah turunan dari seorang orang tuanya, dan itu sudah sesuai gen dari ayah dan ibu mereka. Apakah nih karena ini ada kemungkinan pula bahwa Bonnie sendiri berhubungan dengan Big Mom? Karena kita tahu lah bahwa Big Mom itu juga memiliki banyak sekali anak dan keturunannya dari kerajaan-kerajaan besar di masa lalu dan juga yang sekarang ini tinggal di Whole Cake Island. Who knows? Terakhir nih, yang keempat itu adalah desain kapal yang hampir serupa pula. Ini menarik, meskipun kapal Big Mom itu terlihat jauh lebih besar dari milik Jewelry Bonnie, tetapi bukan itu konteksnya. Ada sesuatu yang menarik nih yang jika kita perhatikan lagi, kesamaan identik antara kapal Big Mom dan juga Bonnie.
Kedua itu sama-sama menggunakan warna pink dan juga simbol Jolly Roger yang hampir serupa. Ditambah lagi nih, kapal dari Bonnie sendiri memiliki layar-layar yang secara tak langsung mirip sekali dengan Big Mom, apalagi dalam kasus warnanya. Entah apa yang mendasari ini semua, tapi mungkin saja Oda Sensei itu masih menyembunyikan misteri perihal Jewelry Bonnie dan hubungannya dengan Big Mom. Oke, sekarang itu gini, mungkin jika Vegapunk itu tahu nih siapa itu Kuma dan keduanya itu terlibat dalam eksperimen tersebut sampai membuat klon-klon dari Kuma sendiri dan membentuk para pasifista. Mungkinkah pula jika Kuma sendiri itu melakukannya kepada keturunannya untuk memimpin kerajaan Sorbet ke depannya. Tetapi agar lebih dikdaya ke depan, ia bekerja sama dengan Vegapunk melakukan sebuah sampel eksperimen membuat Mahakeras tangguh Yonko kelas wahid, semisal mantan member Rock Pirates Big Mom Carlot Lin. Siapa yang tahu. Nah, sampai sekarang ini pun Dr. Vegapunk juga telah banyak berhubungan nih dengan orang-orang dari pasukan revolusioner atau bahkan pemerintahan dunia. Bahkan dia adalah ilmuwan yang memproduksi kloningan yang ia lakukan pada pasifista. Bahkan tak berhenti sampai di situ nih, Dr. Vegapunk itu juga melakukan itu semua pada generasi berikutnya, yakni dengan menggantinya dengan Seraping yang ia katakan sebagai cyborg paling sempurna yang pernah ia ciptakan sekarang. Bahkan jika ditelisik lebih jauh lagi, Vegapunk itu juga paham nih bagaimana proses penciptaan buah iblis sendiri. Dan dengan itu dia itu melakukan uji coba eksperimen gagal dan gagal lagi. Nah, sampai akhirnya ia tinggalkan nih. Namun ternyata buah itu dimakan oleh Kozuki Momonosuke dan tidak segagal yang dibayangkan oleh Dr. Vegapunk sendiri. Karena Momo itu memiliki tiruan kekuatan besar dari seorang mantan Yonko Kaido, bahkan dia itu mampu bertransformasi menggunakan kekuatan mantan Yonko hewan buas tersebut. Nah, itu adalah sesuatu yang menakjubkan di Art Wano kala itu. Mungkin kan nih dengan konsep seperti itu, Vegapunk itu juga terlibat sesuatu dengan Kuma untuk mensukseskan misi rahasianya dengan kerajaan Sorbet tersebut. Who knows? Tapi sepertinya itu juga perlu dipertanyakan lagi sih, karena kita tahu bahwa Vegapunk itu pernah mengatakan jika ia melihat Bonnie awal itu masih sangatlah kecil, tetapi sekarang sudah sangat besar. Artinya Vegapunk itu tidak sedari lahir mungkin sudah tahu soal Jewelry Bonnie. Nah, jadi dari semua asumsi di atas memungkinkan bahwa Jewelry Bonnie itu terkait dengan Yonko Big Mom, entah dari garis keturunan atau bahkan kloningan, itu masih mungkin saja. Tapi juga tak menutup kemungkinan itu enggak, karena dengan kebanyakan referensi bajak laut, mungkin Bonnie itu banyak terinspirasi dengan para seniornya yang telah menguasai dunia perlautan dengan eksistensi yang begitu lama. Nah, salah satu contohnya itu adalah Carlot Lin Big Mom sendiri. Nah, dari Big Mom sendiri itulah mungkin dia mendapati gambaran lebih jauh lagi bahwasanya seorang wanita tuh bisa saja nih menguasai, memimpin atau bahkan membawa perubahan besar. Nah, di era kemunculan gebrakannya itu, Jewelry Bonnie itu sudah luar biasa menakjubkan. Karena dia ada jebolan nih dari mantan ledakan supernova beberapa tahun di masa lalu. Dan lihat bagaimana sekarang Bonnie itu guys, dia ada bersama dengan Nika sekarang di Egghead sendiri. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori Jewelry Bonnie yang terkait dengan seorang mantan Yonko Big Mom serta teori kloningan yang dipertanyakan perihal dirinya itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.